Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Delena Pratiwi. NIM saya 18060071. Dosen pembimbing saya Bapak Jajang Bayu Kelana MPD. Saya sedang menjalankan KKN dan saya ditugaskan untuk mewawancarai orang tua dengan tema pendampingan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Mama Naila. Saya ada tugas dari kampus, ingin mewawancari Mama Naila. Bagaimana ya pendampingan Mama Naila selama pembelajaran daring. Jadi saya ada 5 pertanyaan buat Mama Naila. Yang pertama, apakah orang tua selalu memantau dan membimbing belajar selama pembelajaran daring? Ya, kita harus selalu memantau supaya kegiatan belajarnya itu berjalan dengan lancar dan baik. Terus kan anak-anak apalagi SD ya, kalau SD mah kan kelas berapa, kelas 3 gitu ya, masih SD mah kan belum begitu paham tentang materi yang diajarkan. Jadi kita harus ikut juga menjelaskan pada anak-anak supaya lebih mengerti lagi gitu. Jadi Mama Naila teh harus benar-benar belajar lagi lah. Iya. Walaupun kita teh kadang kan nggak ngerti ya penjelasan dari guru, kan kadang ada yang nggak ngertinya kan. Kalau menanyakan, kalau di sekolah kan langsung kita teh menanyakan langsung ya ke gurunya. Kan ini mah jadi menanyakan langsung ke orang tuanya, jadi anaknya juga padahal orang tuanya teh agak nggak ngerti gitu ya. Paling nanti nanyain lagi ke wali kelasnya. Terus kan cara nalar anak kan nggak begitu baik gitu ya kalau masih kelas 3-an gitu kan. Jadi harus lebih dijelaskan lagi gitu tentang maksud dari materi tersebut gitu Ya, kan. misalnya kan matematika ya, matematika teh harus benar-benar jelas itu ngejelasinnya kan. Kadang orang tua kan ada yang belajar matematikanya, ada yang enggak kan belajar matematika itu teh. Harus lebih kalau misalnya ada soal cerita apalagi kan itu apa maksudnya, anak teh belum begitu mengerti gitu. Jadi kita harus otomatis harus menjelaskan lagi gitu. Intinya mah harus belajar lagi lah. Terus yang pertanyaan kedua, apakah ada kesulitan saat membantu anak belajar di rumah? Ya, kesulitannya misalnya kalau kita belum begitu paham gitu ya, belum begitu paham tentang materinya, cara menjelaskannya gimana. Terus belum lagi kalau ada Google Meet atau video call kan kadang kendalanya itu sinyal gitu ya. Sinyal yang kurang bagus gitu dong. Ya karena kan apa sebutnya teh, anak juga kan kadang moodnya kan suka, kadang kalau lagi semangat belajar kan, kalau lagi nggak semangat kan susah ya, suka harus nunggu moodnya ada kan. Ya kita harus pintar-pintar juga sih membujuk anak supaya moodnya itu bagus lagi gitu. Jadi harus lebih bersabar lagi lah. Nah itu ya. Terus yang ketiga, apakah pembelajaran daring juga membebani orang tua? Kalau disebut beban ya iya beban, tapi kan itu kewajiban kita juga sebagai orang tua. Kita harus membantu anak supaya belajarnya lancar dan baik gitu. Kalau dijadikan beban ya emang beban juga sih, tapi ya ikhlas aja gitu. Terus ya gitu aja lah, harus benar-benar gitu. Jadi apalagi harus kan benar-benar kerjaan rumah masih tangga banyak kan, gitu. menumpuk gitu ya. Belum Jadi, ini ya belum itu. Jadi harus disebutnya harus mengatur waktu, jadi enggak jadi beban itu ya dalam pembelajaran daring itu. Terus anaknya juga kan harus benar-benar mood kan, harus fokus. Jadi kalau anaknya mood kan kadang suka enak ya kalau ngebantu belajar daringnya. Terus yang keempat, tantangan apa yang dilalui orang tua selama pembelajaran daring? Tantangannya selama pembelajaran daring. Ya kita otomatis harus mengerti materi yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Jadi kita harus lebih belajar lagi supaya kita bisa menjelaskan ke anak dengan baik gitu ya, supaya anak paham gitu. Jadi kita ya berusaha belajar gitu. Dari yang nggak tahu juga jadi tahu, ya, itu intinya. Ya positifnya gitu, dan belajar daring teh kita jadi ikut belajar gitu ya. Jadi
oh ternyata pelajaran anak ini gini kan beda lah. Kalau di sekolah kan kita kadang cuma lihat PR-nya aja gitu anak gimana. Kalau dari rumah kita otomatis langsung terjun, jadi kita tahu oh anaknya belajar ini gitu, jadi kita juga ikut belajar juga otomatis. Ya, jadi nanti ada enaknya, ada nggak enaknya juga kan ya pembelajaran daring teh. Terus yang kelima dan terakhir, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi kejenuhan anak selama pembelajaran daring? Nah, biar Naila itu nggak jenuh gitu belajar daring. Misalnya kan dengan memberikan video-video pembelajaran yang menarik gitu buat anak. Terus kalau misalnya anak udah lagi nggak mood itu, udah mulai jenuh, ya kita biarkan anak dulu, kasih kesempatan untuk bermain dulu atau mau apalah gitu keinginan anak gitu supaya nggak terlalu memaksakan anak gitu. Jadi kan kalau terlalu dipaksa anak kan jadinya malahan rewel gitu, jadi kita juga jadi nggak enak gitu ya. Jadi ya udahlah, nunggu anaknya mood, terus berusaha supaya anak baik gitunya belajarnya, kita kasih motivasi gitu, kasih kesempatan dulu untuk bermain atau kasih reward ya, kasih reward ya betul. Kalau misalkan belajar dulu nanti dikasih apa ya, apa jadi anaknya semangat. Iya betul. Atau kalau enggak juga sih gurunya juga kan harus berkreasi kan ya, harus kreatif lah dalam memberikan pembelajaran, jadi kan anak juga nggak jenuh lah. Begitu. Jadi dari 5 pertanyaan yang tadi di masa pandemi belajar daring itu tidak se-efektif ya belajar langsung ke sekolah, tapi juga ada orang tua yang kalau membimbing anaknya jadi belajar lagi ya, jadinya teh sebenarnya ada enak gak enaknya makanya belajar daring ini, belajar dari masa pandemi Covid ini teh. Terus harapan Mama Naila untuk harapan Mama Naila apa gitu untuk kedepannya gitu lah, untuk ya kalau belajar daring lagi gitu. Ya, kalau bisa ya pasti lebih interaktif dengan anaknya langsung gitu melalui Google Meet atau langsung komunikasi gitu. Jadi nggak cuman video-video aja gitu, terus ada pembelajaran langsung dari gurunya melalui video atau gitu lah, supaya ada pertemuan lah sedikit sekali-sekali gitu lah. Jadi seperti jarum jum, jadi si anak teh mengerti lah, apalagi matematika ya Mama Naila. Terus kan interaksi juga sama teman-temannya. Kalau di sekolah kan kalau di rumah cuma sendiri kan jadi lama-lama jenuh. Kalau ketemu sama teman-temannya mungkin meskipun nggak tiap hari juga ya sekali-sekali, jadi ada semangat juga gitu. Beda kan kalau belajar di rumah kadang kan nggak sesuai jadwal itu, kalau ada jarum jum atau apa gitu, ada video call atau apa, jadi sesuai jadwal bangun, jadi langsung tepat waktu gitu, nggak dinanti gitu. Ya jadinya semangat gitu. Pokoknya mah yang penting kedepannya mah mudah-mudahan ya segera ya, kalau mau ya kalau bisa mah sekolah lagi seperti biasa lah ya. Soalnya kan kalau sekolah seperti biasa mah lebih efektif kan sama gurunya mah kan dibanding sama orang tuanya. Kadang kan ada orang tua yang emosi gitu ya, emosi yang ngajarin anaknya begitu ya. Jadi terima kasih untuk waktunya Mama Naila, mudah-mudahan wabah penyakit ini mudah-mudahan segera berakhir, dan mudah-mudahan kita juga seperti teh secepatnya belajar lagi seperti biasa. Amin mudah-mudahan. Pak ini ayam memiliki berapa? Ayam memiliki kakinya berapa? 2. Sok tulis. Ayam memiliki 2 kaki. Dan berapa matanya? 2. Tulis 2 mata. Kalau kucing memiliki berapa kakinya? 4. Tulis 4. Kalau matanya 2. Dan ekornya berapa ekornya? 1. Kalau burung memiliki berapa kakinya? 2. Terus matanya 2. Dan ekornya 1. Naila itu kelas berapa sekarang? Kelas 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, Mama Rasia mengganggu waktunya. Oh iya, itu nggak apa-apa. Saya ada tugas dari kampus, mau mewawancari Mama Rasia tentang pendampingan Mama Rasia selama belajar daring masa pandemi COVID-19. Oh iya. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Mama Rasia. Boleh. Yang pertama, apakah orang tua selalu memantau dan membimbing belajar selama pembelajaran daring? Alhamdulillah Bu, selama daring ini selalu dipantau sama saya, dibimbing. Ya, seenggaknya sebisa saya lah dibimbing terus. Apa ada kendala nggak selama memantau atau membimbing? Banyak mungkin ya Bu ya, dari segi waktu, harus bagi waktu antara mengajar anak sama beres-beres rumah, belum anak yang kecilnya, jadi ya gitu. Terus ininya, Jadi harus mengatur nah waktu itu lah ya, misalnya. harus mengatur waktu. Yang kedua, apakah ada kesulitan saat membantu anak belajar di rumah? Kesulitan sih paling ya kalau anaknya lagi malas Atau yaitu mood ya, mood-moodan ya gitu Bu. Moodnya kan kadang anak-anak itu kan kalau moodnya lagi bagus suka Ya, rajin kan ya. belajarnya. Kalau moodnya sedang nggak Lagi, mau, ya. harus ada apa ini ya, harus dikasih apa dulu, Ya. dikasih apa dulu baru bisa ya. Terus yang ketiga, apakah pembelajaran daring juga membebani orang tua? Kalau membanding sih ya emang iya ya Bu ya, cuma ya gimana karena kondisi kayak lagi kayak gini ya, mau nggak mau kan orang tua juga harus turut membimbing anak, just ikut terus memotivasi anak juga supaya rajin belajarnya, jadi nggak malas gitu. Dan orang tuanya juga harus belajar Nah lagi. itu dia Bu. Terus yang keempat ya, tantangan apa yang dilalui orang tua selama pembelajaran daring? Tantangannya kalau misalnya anaknya malas belajar, terus pengennya main, terus main tuh kan kadang nggak tahu waktu Bu, ya kadang pulang jam berapa gitu, terus ya gitu lah Bu, banyak tantangannya gitu. Jadi harus benar-benar Iya, harus bener-bener ekstra. itu ya. Yang nomor 5-nya, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi kejenuhan anak selama belajar daring? Harus bisa membagi, sayanya harus bisa membagi waktu antara belajar anak sama pekerjaan rumah. Terus pada saat belajar itu harus didampingi, seenggaknya harus wajib didampingi waktu belajar. Kan Jadi memotivasi anak juga kan kan biar tingkat semangat. kejenuhan anak juga kan ya Iya, selalu turun naik iya, kan. turun naik. Gitu. Jadi dari 5 pertanyaan yang tadi saya sampaikan, belajar daring itu tidak seperti belajar langsung di sekolah ya. Jadi iya, harus benar-benar kita teh ngepantau langsung kan. Beda kalau di sekolah, kan di sekolah mah langsung ke gurunya. Jadi Mama Rasia di rumah tinggal itu kan. Kalau di sekolah mah dipantau sama gurunya langsung. Kalau di rumah kan iya. kadang kan ada yang nggak ngertinya kan ya, Iya. ada yang ngerti. Jadi kita harus belajar lagi lah ya Iya. intinya mah. Iya. Harapan Ibu apa di masa pembelajaran daring ini? Harapannya? Harapannya mudah-mudahan anak-anak ngerti dalam pembelajaran kayak daring, terus tetap semangat walaupun belajarnya daring. Itu saja. Terima kasih ya untuk waktunya Mama Rasia. Mudah-mudahan kita secepatnya belajar seperti biasa lagi. Amin, amin. Agar mama-mamanya kan bisa tenang lagi kan ya. Jadi lebih fokus kan lebih ke fokus kan pelajaran, ke pelajaran. sekolahan. Jadi anaknya jadi lebih fokus ke pelajaran. Iya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar seperti biasa biasa lagi. Rahasia sekarang teh kelas 4 ya. Kelas 4. Kita akan belajar tema dulu ya. Apakah kamu tahu apa saja bentuk-bentuk kerjasama? Ini tentang PPKN ya. Kerjasama dalam keberagaman, banyak sekali bentuk kerjasama dalam keberagaman yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan, miskamling, dan gotong royong. Pilihlah salah satu gambar berikut mengenai kegiatan kerjasama, lalu ceritakan gambar yang sudah kamu pilih di depan kelas. Yang gotong royong yang mana? Yang gambar A atau B? A, berarti tulis di sini gambar A.
Ini apa disebutnya? Gotong royong. Gotong royong, tulis. Gotong royong. Kalau yang gambar B, kalau yang gambar B apa? Yang malam-malam kayaknya. Yang malam-malam. Sis kamling. Boleh tulis gambar B, sis kamling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Mama Nabila. Ini saya ada tugas dari kampus. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mama Nabila tentang pendampingan dan pembelajaran selama masa pandemi COVID ini. Yang pertama, saya akan menanyakan apakah orang tua selalu memantau dan membimbing belajar selama pembelajaran daring? Iya, selalu dipantau, Bu. Kadang kan anak-anak itu kalau nggak dipantau suka nggak mengerjakan, Iya, ya nggak fokus. nggak fokus. Yang keduanya, apakah ada kesulitan saat membantu anak belajar di rumah? Ya kadang ada, Bu. Kadang di satu pelajaran yang saya nggak memahami gitu. Kadang itu jadi kendala. Kadang juga anak yang kurang fokus, itu menjadi salah satu kendala. Jadi kan mamanya juga harus belajar lagi, Iya. ya, intinya mah. Iya, Bu. Terus yang ketiga, apakah pembelajaran daring juga membebani orang tua? Iya, membebani. Karena harus membagi waktu ya, Bu ya. Apalagi kalau pagi di saat pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjakan saat itu, kita juga harus membagi waktu buat anak. Jadi kita teh bener-bener harus bagi waktu. Iya. Kadang kan kalau sekolah biasanya anak-anak udah berangkat sekolah, Iya. jadi kan ibu-ibu teh Jong-jong ngerjain. ngerjain lah beres. Kan kalau sekarang mah harus lihat dulu anaknya, Fokus, dipantau iya. kan. Yang yang keempat ya. Tantangan apa yang dilalui orang tua selama pembelajaran daring? Jadi tantangan apa selama pembelajaran daring? Harus berusaha bisa menjadi seorang guru mungkin, Bu ya, untuk menjelaskan, untuk mendamping biar anaknya mengerti, paham gitu. Karena kan kalau daring mah mungkin gak semaksimal di sekolah ya, Bu ya. Jadi intinya mah belajar lagi lah, Iya. belajar lagi. Walaupun kita banyak kesulitan kan, Iya. kadang kan matematika juga kan ada yang paham gitu, ada yang nggak paham. Ya. Yang kelima, berarti ini pertanyaan terakhir juga, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi kejenuhan anak selama belajar daring? Jadi biar anak nggak jenuh gitu di pas belajar Mungkin daring. kadang, Bu, di luar gitu biar suasananya rada nyantai. Kadang kalau udah mulai banyak orang di luar, masuk ke dalam ke kamar, terus juga saya berusaha menjadi teman belajarnya gitu. Kadang kan anak juga mudah Iya. kan moodnya kadang mau belajar, kadang enggak kan. Iya. Oh, jadi dari 5 pertanyaan yang tadi saya sampaikan, di masa pandemi belajar daring itu tidak seefektif belajar langsung ke sekolah ya. Iya, iya. Jadi kita harus benar-benar lah dari belajarnya lagi, terus dari memantaunya juga ya, Iya. membimbingnya juga kan. Apalagi kan Mama Nabila mah ibu RT lah ya, ibu rumah Iya. tangga lah, ibu rumah tangga. Beda kan dengan ibu karir kan, ibu karir mah kadang kan membagi waktunya susah kan. Iya. Nah, jadi harapan Mama Nabila bagaimana buat ya pembelajaran daring ini? Ingin segera pulih lah, Bu. Biar normal kembali gitu. Yes, sebetulnya mah ingin kembali lagi ke Iya, sekolah lah ya. iya. Jadi anak-anaknya benar-benar ngertinya ya, belajarnya Iya. juga ngerti. Terima kasih untuk waktunya Mama Nabila. Mudah-mudahan mudah-mudahan pandemi ini secepatnya segera berakhir, Iya. dan mudah-mudahan Iya. anak-anak juga cepat sekolah kembali ya, agar anak-anak belajarnya kan lebih Lebih paham ya, efektif, ya. lebih efektif juga. Nabila, sekarang Nabila itu kelas 1 SMP ya. SMP-nya di mana? Iya, SMP 2. SMP 2 Batu Jajar. Sekarang Ibu akan mengajarkan tentang
kebersihan sebagian dari iman ya. Itu berarti PPKN. PPKN. Diskusikan bersama teman sekelompokmu mengenai perilaku dan sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel berikut. Rumah, melaksanakan ibadah, menghormati ibu dan bapak guru, menjenguk tetangga yang sedang tertimpa musibah. Berarti di rumah teh apa aja? Ditulis aja. Di sini langsung aja. Jadi di rumah apa aja? Berarti melaksanakan ibadah bersama. Terus kalau di rumah membantu orang tua. iya boleh membantu orang tua.